Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun sampurasun. Salam santun damai cinta dan kasih sayang. Saya didatangi adik saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Semua yang pertemuan itu adalah Allah yang mempertemukan itu. Jadi saya suka sharing sama beliau itu ya masalah ilmu kehidupan. Karena waktu saya seumur beliau itu persis apa yang saya alami saat ini. Jadi saya seumur beliau ini, dulu saya seperti beliau saat ini. Waktu itu saya sering ke tempat Mas Joko, orang Boyolali, piantun Boyolali. Semoga Mas Joko sehat, selamat, panjang umurnya, rezekinya tercapai segala cita-citanya Mas Joko ya. Amin. Nah, gimana Mas? Ngobrol apa ini? Ngobrol apa? Cerita Cerita apa? Nah, ini pakai celana pendek nggak apa-apa, yang penting kan sopan. Gimana cerita apa? Masih dalam pikiran saya, masih bertanya-tanya Mas ya. Ya, iya boleh. Sejatinya korban itu kok apa sih Mas ya? Sejatinya korban, hari raya korban. Hari raya korban. Oh, hari raya korban. Jadi ayo kita ungkap syariatnya dan tarikatnya ya. Kita ungkap luarnya Iya. dan dalamnya gitu. Pertama, saat hari raya korban itu kan kita sholat id. Sebelum sholat Idul Adha, berzikir semalam suntuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu terjadi di saat sholat id dan sholat Idul Adha. Artinya posnya gitu. Posnya. Oh iya. Posnya itu sehari semalam ingat Allah, itu Idul Fitri, Idul Adha. Itu bagi kita yang belajar syariat. Langsung kemudian ditingkatkan ke tarekat, diingatkan ke dalam tentang praktek. Setelah kita Idul Fitri atau Idul Adha itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar semalam suntuk, sehari semalam. Kita setelah Idul Fitri, setelah Idul Adha masih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pikiran dan hati kita terus menyebut nama Allah setiap detik, setiap waktu. Nanti sampai Lebaran tahun depan. Jadi habis hari raya Idul Adha sampai Idul Adha tahun depan, hati dan pikiran kita masih menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak umum sifatnya, pribadi kita dan keluarga dan yang nyambung gitu. Kemudian itu poin yang pertama kan? Iya. Yang poin pertama. Kemudian setelah itu kan biasanya maaf-maafan atau salam-salaman itu biasalah, artinya kebersamaan, ketemu karena tiada kemenangan tanpa persatuan. Karena Islam itu bersatu, kuatnya Islam karena persatuannya, bersatu sedunia. Rukun buyutnya. Kemudian tiada persatuan tanpa pertemuan. Kan sering ketemu, Jumatan ketemu, Idul Fitri ketemu, itu ada ketemu, Ramadan ketemu, dan jamaah itu ketemu gitu. Nah, itu yang hikmah di balik itu. Kemudian setiap ketemu itu bersihnya beras dengan beras yang lain, gesekan dengan beras yang lain. Jadi bersihnya beras itu dari gesekan beras yang lain, ya kan? Ya. Kalau beras dikhususi dengan air, dia akan bersih. Bersihnya beras dengan bersih air. Nah, kita sama. Kita harus ketemu orang-orang yang belajar baik, insya Allah akan jadi baik. Walaupun kita belum tentu baik. Ya. Karena gesekan pikiran, gesekan hati tentang kebaikan, insya Allah nanti akan ke bawah baik. Gitu. Nah, kemudian setelah hari sholat id, kita menyembelih kurban. Yang disyaratkan, yang dilambangkan dari Nabi Ibrahim ke Ismail disembelih kemudian diganti kambing kan. Itu ya secara syariatnya, secara kulitnya, secara lambangnya menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan. Ya. Itu lambangnya. Selain menyembelih hewan, kita harus menyembelih hewan dalam diri kita. Jangan ada di diri kita ular berkepala dua. Tukang ngadu sana, tukang ngadu sini, sembelih. Kita jangan ada lagi ular berkepala dua. Saya tidak akan tukang ngadu-ngadu, bleh, set. Satu poin.
Kita jangan jadi lintah darat, sebelah lintah daratnya. Cus. Saya kalau punya utang nggak nganain, nggak bungain, harus nolong orang, bantu orang, bukan lintah darat saya, sembelih. Korban itu ya. Korban juga itu Mas. Ya korban itu menyembelih dalam diri kita. Jangan ada sifat lintah darat. Yang ketiga, sembelih buaya darat dalam diri kita. Cus. Kita nggak jadi buaya darat. Ya toh, Iya, tukang merusak poros hijau, tukang nyenengin bujunya orang enggak. Sembelih, enggak ada buaya darat lagi. Kita sembelih monyet dalam diri kita. Cus, enggak serakah seperti monyet. Kita enggak serakah. Sembelih monyetnya enggak ada lagi dalam diri kita. Sembelih anjing dalam diri kita. Cus. Kita tidak menggonggong, tidak hanya menggonggong. Sembelih kucing dalam diri kita. Cus. Ada orangnya taat patuh, enggak ada orangnya ikan dimakan. Nah, kita harus jadi orang yang jujur benar-benar di depan dan di belakang kita harus jujur. Kita jangan ada sifat belut, licin. Kalau punya utang ditagih sini, lari ke sana, tagih sini, bilang sama STT ke sana, orang enggak bertanggung jawab, enggak terus terang, licin kayak belut. Kalau dicari ngumpet, enggak terus terang, enggak jujur, sembelih belut, just enggak ada sifat belut dalam diri kita. Ya, terus enggak dari tumbak cucuan, enggak dari burung. Apa itu? Burung yang hanya ngoceh, enggak membuktikan. Tumbak cucuan, tukang ngadu-ngadu. Kalau ada ini orang tukang jual omongan, akhirnya orang jadi masalah. Iya. Jangan jadi orang yang tumbak cucuan. Dan semuanya kalau dicari perlambangnya hewan tidak ada di dalam diri kita. Jangan sampai hewan ada di dalam diri kita. Ya, jadilah kalau misalnya ular kan tukang ngedikitin, menjijikan ular, ya toh. Terus kemudian bertapa di daunan. Setelah bertapa di daunan, nggak makan, nggak minum, dia berganti kuku. Nah, itu yang bagus. Sifatnya dulu kita jelek, kita dulu preman, kita dulu masalah. Mau tirakat, mau puasa, seperti ulet menjadi kepompong, kemudian beralih menjadi kufu. Dari ulet bertapa menjadi kepompong, menjadi kufu. Kita juga sama, dulu nakal, dulu badung, kemudian banyak belajar, banyak bertorekoh, banyak melakukan puasa, sholat, zikir, mendekatkan diri sama Allah. Yang dulu masa ulet kita yang menjijikan, jadi sampah masyarakat, kubur dalam-dalam. Jadi kita jadi orang yang berguna di masyarakat, bukan sampah masyarakat, tapi dibutuhkan masa, digunakan masyarakat. Nah, itu salah satu setelah menyembelih hewan harus ditarik ke dalam diri. Apa makna dari menyembelih korban itu? Salah satunya setelah menyembelih hewan harus menyembelih sifat hewan dalam diri kita. Ya, itu buat lambang. Buat lambang. Tapi penting karena syariat itu juga penting, ajaran. Kalau nggak ada syariat nggak nyampe semua. Iya. Ada syariat aja orang nggak nyampe. Iya. Ada lambangnya aja orang nggak nyampe. Gimana yang langsung? Bujuk orang. Kan gitu. Gitu. Iya. Nah, arti yang kedua, segala macam itu yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu harus diikhlaskan bila mana Allah yang minta. Kalau memang itu Allah yang minta, ya ikhlas. Mobil saya 21 bulan, ya udah nggak bisa bayar lagi, ya udah monggo ya Allah, tarik, sila, udah dadah. Mesin udah 100 juta udah masuk, nggak bisa bayar lagi 3 bulan, ya udah lepas, dadah, maaf ya mesin nggak bisa bayar. Terus tanah, kalau Allah yang minta, ya udah dibagi 2 aja. Apapun yang dititipkan oleh Allah dan banyak lagi. Dan sejatinya korban itu yang kedua ya, ikhlas. Jadi mengikhlaskan apa yang kita senangi, apa yang kita cintai. Bila mana untuk di jalan Allah kita harus ikhlas, menolong, membantu. Harus kita berkorban di sini. Nah, setelah itu kita juga belajar dan menyisihkan duit. Ada duit wajibnya 2,5% loh. 2,5% kan, sisihkan di umplung kecil. Di rumah kita dicoba ada umplung atau kaleng kecil diisi recehan. Nanti setiap yang datang ada pengemis, ada pengamen, ada yang minta-minta, ada yang butuhkan, ambilkan dari situ. Tes di situ, udah siap. Anggap aja kita kayak ngayain pasir. Yang kecil-kecil jatuh, yang gede-gede di atas pasir. Anggap aja duit yang 10.000 duit kita. Duit di bawah 10.000 haknya orang lain. Dipisahkan, duit di bawah 10.000 pisahkan.
10.000 untuk kita, yang di bawah 10.000 pisahkan untuk orang lain. Jadi pola-pola memberi, pola-pola memberi. Dan setelah satu kita berkorban secara syariat, terus tarikohnya kita menyembelih hewan dalam diri kita, ikhlasnya praktek, buktikan. Kemudian pola-pola ikhlas menolong itu kita akan menolong orang. Ada orang yang sulit, yang susah, kita punya nih, harus berani berkorban. Iya. Saya dulu pernah, banyak ini sering terjadi dulu. Ada duit 1.500.000, mau saya buat membayar bordir, waktu itu saya masih numpang di PT ATP. Dari 1.500.000 ini, saya mau bayarkan ke pabrik. Tapi ada teman, istrinya masuk rumah sakit. Saya pikir, pabrik dulu apa nolong orang? Pabrik dulu apa nolong orang? Pabrik dulu apa nolong orang? Nolong orang dulu, ces! Pabrik saya pending, enggak saya bayarkan ke pabrik. Saya buat nolong orang kemanusiaan, 1.500.000. Ada lagi 5 juta. Ini saya bayarkan ke pabrik, apa saya bayarkan buat orang sesat? Buat ini apa orang rumah sakit? Buat bayar bordir atau buat bayar orang sesat? Mana dulu ini? Pabrik nolong orang, pabrik nolong orang, pabrik nolong orang. Tanya pada hati. Nolong orang udah, nolong orang dulu. Sampai berkorban rugi 35 juta. Yang harganya tadinya sesuatu itu, nggak saya sebutkan namanya, sesuatu itu harganya 85 juta, dibeli orang 50 juta, saya rugi 35 juta. Saya tanya kepada Allah, ya Allah, ini untuk rugi gini, tapi nggak apa-apa, menolong. Perasaan saya di tembok itu ada menolong. Udah saya rugi 35 juta, saya buat nolong orang. Duitnya itu buat nolong orang. Nah, korban itu sejatinya selain menyembelih hewan juga seperti itu. Berani mengorbankan yang kita punya untuk nolong orang lain, untuk kemanusiaan. Jadi hidup itu intinya saling menolong, saling menghormati, saling membantu. Itu yang dimaunya Allah. Dunia ini anggaplah milik kita bersama-sama. Itu kita akan punya ilmu ikhlas. Kalau dikasih orang diterima, tapi setelah diterima jangan digegem, dibagi lagi. Kasih orang terima, bagi lagi. Jangan minta, tapi kalau dikasih terima. Setelah diterima dibagi lagi. Terima kasih, habis Terima, dikasih. jangan lupa mengasihi. Nah, habis diterima, kasih. Habis diterima, kasih. Habis terima, kasih. Kemudian yang bilang juga sama, terima kasih ya, kasihnya udah diterima. Terima kasih ya. Kalau dibalik, kasih sudah diterima, kasihnya udah diterima, makanya bilang terima kasih. Jadi hidup itu seperti itu. Kalau orang menguasai ilmu kehidupan, hidupnya nanti tentrem, ayem, adem. Kalau hanya bermain di pikiran, hatinya masih gelisah, masih mumet. Sudah praktek, ibadahnya sudah praktek semua, tapi hatinya kok masih gelisah. Itu tandanya satu, masih jauh dari Allah. Keduanya belum praktek apa yang diperintahkan oleh Allah. Secara pikiran sudah praktek, sudah sholat 5 waktu, sudah bertekun. Tapi waktu praktek, kamu harus bersimpuh di kakimu, ibu, sama ibu jauh. Kok belum praktek. Semua dipraktekkan dalam ilmu kehidupan. Waktu sholat, setelah sholat dipraktekkan dalam ilmu kehidupan. Waktu sholat rukuk toh. Setelah di ilmu kehidupan ya banyak menunduk. Kayak orang Jepang, arigato. Apa itu artinya arigato nggak tahu. Itu kan praktek sholat. Yang bisa praktek sholat di dalam masyarakat kepada hablunan nas, salah satunya orang Jepang, menghormati orang itu sampai nunduk kayak gitu. Itu salah satu yang berita praktek sholat di masyarakat. Hablun nasnya, hubungan sama manusia digambarkan oleh orang Jepang. Kayak orang rukuk loh, sampai nunduk banget itu. Arigato apa itu artinya apa? Enggak tahu. Nanti saya tanya di kamus. Arigato itu baik enggak tahu. Mohon maaf ya kalau salah-salah. Nah, setelah itu waktu sholat sama kan, tangannya begini. Kita menyerah itu. Pasrah wis. Hidup kita juga kita di masyarakat pasrah betul sama Allah. Setelah itu dekat hati, hatinya didekat. Urusi hati, hatinya jaga hati. Udah pikir. Setelah itu jaga hati, jaga pikiran, semuanya dijaga. Setelah jaga hati, jaga pikiran semuanya, di hatinya dijaga. Jangan ada syirik, jadi kita nggak bersombong. Hatinya dijaga toh. Jangan ada syirik,
jangan ada dengki, jangan ada takabur, jangan ada sombong, semua dijaga. Jaga hati. Jangan saya hatinya liar, jangan serakah, jangan sirik, iri dengki, takabur, sombong, jangan ada lagi di hati. Hatinya benar-benar belajar bersih. Setelah hatinya benar-benar belajar bersih, diisi Allah, diisi ingat Allah. Kalau Islam ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau agama yang lain monggo kembali ke masing-masing. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kalau orang orang Inggris ya God, my God, my God, my God, my God, 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 God. Teruslah. Itu kan hanya menyebut, rasanya sama. Mau orang Jepang, Hindu, Buddha, Kristen, Jawa, Islam, kalau sudah merasakan Tuhan di dalam hatinya, rasa sudah tidak pakai ucapan lagi, merasakan sama, dia dilihat Allah, dia didengar Allah, dia dilihat Tuhan, dia didengar Tuhan, udah tahap rasa. Seperti halnya waktu kita cinta ABG, pacar yang pertama, ingat terus di hati kita, ini diganti Allah, diganti ingat Allah selalu, dia berarti tiap waktu. Rasanya seperti itu, indah sekali sama Allah itu. Kayak cinta pertama, mencintai terus dan bagaimana mencintai Allah dan dicintai Allah. Nah, itu sejatinya sampai ke dalam hati kita, merasakan cinta kepada Allah dan cinta Allah. Jadi kalau orang ada nyebut nama Allah, hatinya tergetar, seluruh jiwa raganya tergetar, senang, ya Allah, ya Allah. Lihat penderitaan langsung nyebut Allah, ya Allah. Lihat orang jualan, kasihan, ya Allah. Lariskan dia, majukan dia, ya Allah. Karena kita bukan orang kaya raya. Kalau kita udah kaya raya, udah banyak duit, melihat yang kasihan beli, kasihan beli. Sepanjang jalan beli semua. Kalau kita belum bisa, belum mampu, belum saatnya itu ya. Saat ini doain ya Allah, ada orang jualan lancar ya Allah, sukses ya Allah, maju ya Allah. Semua orang sebelumnya didoain. Lihat yang orang kasihan ya Allah, jadikan dia bahagia. Tukang parkir kalau bisa kasih. Kepada tukang parkir itu jangan pernah telat. 1.000, 2.000, kita di mobil kita ada uang receh, selalu rezeki dia 2.000, tukang parkir itu rezekinya 2.000, 1.000. Kalau syukur-syukur kasih 5.000 lebih cakep lagi gitu. Jadi jangan pernah telat tukang parkir, Pak Oga dimanapun. Ini banyak sekali orang bawa mobil, kalau ada tangan begini minimal 500, 1.000 harus dikasih. Namanya tangan gerakannya Allah, itu kalam gerak. Allah menggerakkan tukang parkir, set. Karena kita nggak tahu rahasia itu, kita nggak ngasih. Tapi kalau Allah menggerakkan tangannya tukang parkir ke depan kita, kasih gerakan Allah ini, gerakan Allah tengah-tengah parkir begini, gerakan Allah kita kasih. Nah ini jalan Allah. Salah satu tandanya seperti itu. Setiap di rumah kita itu sedekah tanpa minta. Saya siapin aja nggak mampir kadang. Sama nggak percaya, siapin duit selalu. Nanti pengamen kadang-kadang nggak mampir, langsung bablas saja. Bukan rezekinya dia. Tapi kita nggak siapin, kadang ada yang diuji pas kosong, datang, waduh kosong apa adanya, kasih beras lah, kasih yang lain. Gua ada sama sekali ya, mohon maaf ya, lain kali kesini lagi. Bukan maaf ya, bukan menolak. Itu sama dengan Allah mau ngasih kita tolak, maaf ya Allah. Kan kita nggak maaf, ya Allah, ya Allah. Iya ya Allah. Waktu begini sebenarnya kita ngobrol sama Allah. Makanya Mbak Benu itu sebenarnya benar, cuman bukan pakai telepon, pakai pikiran bersih, hati bersih, pakai lisan bersih. Ya Allah, Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Waktu ya Allah itu gak ada perantara. Iya ya Allah. Tidak Allah, tidak kan nggak pernah. Ya Allah terus semua. Semua itu sudah menginstruksikan kita beringat Allah. Sebenarnya gitu. Jadi makna korban itu kalau dijual-belikan panjang sekali, harus dipraktekkan dan kita harus benar-benar mengerti. Korbankan apa yang kita miliki. Kalau orang lain butuh, orang lain membutuhkan, orang lain memerlukan, kita harus ikhlaskan. Yo weweh yo ngenge. Motor saya ini dulu udah ikut orang 3 tahun atau 4 tahun. Terus ikut lagi orang 2 tahun 3 tahun, ikut orang lagi 2 tahun. Sekarang kalau memang itu milik kita, ya kembali lagi ke sini yang merahin. Balik ini meneh, wes ganti dia ngomong, bos, aku udah ikut orang berkali-kali udah lulus aku. Motornya ngomong, aku udah ikut orang pertama udah lulus, ikut orang kedua lulus, ikut orang ketiga lulus, bos. Aku sekarang ikut bos aja ya, sekarang ikut kembali ke sini, udah 4 kali ikut orang. Awalnya ada orang yang pengusaha lagi jatuh nggak punya motor. Saya suruh pakai dia,
Ya udah pakai dulu sampai punya motor, nanti kalau udah punya motor balikin. Saya kredit. Itu pengorbanan itu. Itu korban itu mas. Itu korban. Kita berani mengorbankan motor kita berani kredit. Memberikan pada orang yang tepat. Tepat. Contohnya begini, bilangnya begini. Kalau dia kan lagi posisi di bawah, nggak mungkin bisa kredit. Ya wes, kamu pakai ini, aku tak kredit. Aku kan bisa kredit. Nah, kan gitu. Kalau dia nggak bisa, aku kan bisa. Yang nggak bisa ya udah. Kalau kita dikasih hidup enak-enak, jangan enak-enak. Harus bagi enaknya kepada orang lain. Jadi setiap hari melayani orang lain, bantu orang lain. Seandainya ya, seandainya orang kaya itu seperti itu ya, berani berkorban ya mas. Oh indah. Apa nggak indah coba? Indah sekali dunia karena Pancasila sudah menganjurkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara sudah ngongkon, menungso nih sing serakah. Sifat hewannya masih banyak, sifat monyetnya masih ada di dalam dirinya, sifat serakahnya masih ada. Ini kalau orang kaya nggak berbagi loh ya. Tapi kalau orang kaya yang sudah mempraktekkan ya itu, tapi nggak semua. Biasanya di antara 100 orang kaya hanya 5. Hanya 5 ya? Hanya 5 di antara orang 100 yang benar-benar hartanya bukan milik dia. Orang kaya 100 nih, yang menyatakan ini miliknya Allah. Kalau ada langsung dibagi, kalau ada yang bagi, kalau ada yang bagi. Karena 100 hanya orang 5. Karena pendawa 5 Kurawa 100. Udah ada lambangnya itu. Iya. Pendawa 5 Kurawa 100. Di antara orang apapun, antara orang baik dan orang yang nggak baik, itu 100. 100 berbanding 5. Orang yang kaya 100 yang benar-benar memiliki hartanya bukan milik saya, miliknya Allah. Langsung dibagi. Dia seperlunya aja, itu hanya 5. Apapun itu yang menyatakan dirinya bukannya dirinya, tapi di semuanya Allah. Itu hanya orang 5. Nah, orang 5 itulah yang menerima wahyu. Orang 5 itulah yang mendapat anugerah dari Allah. Lahir batin, kebahagiaan, kemuliaan, semuanya merasakan di surganya dunia. Iya. Dia ada seperti ada di surga dunia. Senang banget. Kalau masalah surga akhirat nanti, kalau konsep saya bukan surga akhirat. Saya, teman saya, sahabat saya, keluarga saya bukan mengharapkan surga akhirat. Kalau surga akhirat nanti urusannya Allah. Jangan mikirin surga akhirat, jangan mikirin pahala. Kita temukan di dunia ini surga dunia. Surga dunia itu apa sih? Katanya tempatnya orang-orang baik. Ya. Ya toh? Surga dunia apa? Surga itu apa? Surga itu apa dulu? Surga itu ya tempatnya orang-orang seneng kan. Itu orang senang. 1, kita harus senang. Iya. 2, tempatnya orang bahagia, kita harus bahagia. 3, tempatnya orang-orang baik, kita harus baik. 4, yang kita butuhkan ada. Iya. Selalu ada. Kita mau ya Allah, bayar anak sekolah, ada yang order, ada yang utang. Kita mau ini ada, selalu ada semua. Namanya Bang Gaib. Selalu ada disiapin Allah. Walaupun nggak ada, nanti giliran kita mau Allah kasih. Nah, surga toh. Semua masalah kita diselesaikan Allah, ruwet kita diudari Allah, sulit kita dimudahkan Allah, hutang kita dibayarin Allah. Semuanya udah Allah semua. Gimana nggak surga dunia? Apapun yang kita butuhkan ada. Ini emang senang saya bahagia ada di surga. Itu konsep surga dunia. Malah surga akhirat nanti urusannya nanti. Ya lewatnya harus berbagi sama ibu, harus sayang anak istri harus berbagi suami. Kalau punya utang beres, harus rajin sedekah, jangan nyakitin hati, fisik, pikiran orang. Harus jujur, harus ikhlas, harus sabar, harus ulet, komitmen tanggung jawab, bersyukur, eling pasrah total sama Allah. Lewatnya itu baru akan menemukan surganya dunia. Tanpa melewati itu nggak akan ketemu surga dunia. Makanya konsep saya itu konsep surga dunia, bukan surga akhirat. Semuanya ada di dunia. Gitu. Kalau orang sudah menemukan sejatinya hidup, urip ini sejatinya mau ngopo. Urip ini artinya ngopo jajal. Ayo, tanya pada hatinya sendiri, tanya diri sendiri. Kalau agama macam-macam, ada 6 di Indonesia, tambah ratusan aliran kepercayaan, ya kembali ke masing-masing. Tuhan siji, Tuhan yang Maha Esa. Orang yang belum menyatakan Tuhan yang Maha Esa itu hanya satu, dia belum menemukan Tuhan. Siapapun ia, apapun agamanya, derajat makanya apapun, kalau belum menyatakan Tuhan yang Maha Esa itu hanya satu, dia belum menemukan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa itu hanya nama agama, Tuhannya seluruh aliran kepercayaan, aliran batin, aliran apapun.
Itu Tuhan yang Maha Esa. Kalau dia belum menemukan Tuhan yang Maha Esa itu benar, dia belum sampai ke Tuhan. Dia masih di jalan Tuhan. Dia masih katanya, kata kitab, kata orang, kata guru, belum menemukan Tuhan. Karena syarat menemukan Tuhan itu naik di atas katanya. Bukan katanya Quran, bukan katanya kitab, bukan katanya kiai. Syarat ketemu Tuhan loh ya, kenal Tuhan loh. Tapi itu ajaran itu juga bagus. Harus ada ajaran syariat dulu, harus. Bukan syariat nggak penting. Dasarnya harus dipelajari dulu dari kecil dulu. Tetapi setelah ingin kenal Tuhan, ajarannya bukan di syariat. Kenal Tuhan itu udah naik ajaran thariqah, tarik hakikat dan ma'rifat. Ajaran kenal Allah itu bukan ajaran syariat. Di atas ajaran syariat ini harus ingat, harus tahu. Selama hanya belajar di syariat tok, nggak mau belajar yang lain, nggak akan kenal Tuhan. Nggak akan. Karena pelajaran tentang Tuhan itu bukan pelajaran syariat. Kok dicari syariat nggak ketemu. Harus mau belajar naik di tarekat. Harus mau belajar di hakikat dan harus mau belajar di hakikat. Harus. Syaratnya harus kenal dirinya kalau kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Syarat kenal dirinya harus kenal hatinya dulu. Kenali hatimu maka engkau kenal dirimu engkau akan kenal Tuhan. Harus itu, syaratnya harus itu. Makanya pelajarilah tentang dirimu. Ke Allah itu nggak bisa dititipkan oleh orang lain. Nggak bisa nitip orang lain, nggak bisa. Ke Allah itu lewat dirinya. Makanya kan gambaran Kanjeng Nabi Muhammad itu gambarannya ada di sini. Nur Muhammad ini yang ada di dalam diri kita. Ini Nur Muhammad. Bisa ngikutin Nur Muhammad berarti wasilahnya ngikutin Kanjeng Nabi. Ini Nur Muhammad yang Islam. Yang Kristen ya Yesus itu. Yang Buddha ya Siddhartha Gautama itu dalamannya Buddha itu. Siddhartha Gautama itu dalamannya Buddha itu. Kembali ke masing-masing agama, tapi sejatinya sama. Bedanya luarnya betul harus beda. Yang Buddha kembali ke Buddha, yang Kristen kembali ke Kristen, yang Islam kembali ke Islam. Harus beda. Kalau campur aduk nggak boleh. Tapi Tuhan itu satu, Tuhan yang Maha Esa. Sejatinya satu. Benar itu ya satu. Menurut seluruh dunia, menurut agama lain, menurut apapun satu. Ikhlas itu satu. Buktikan, praktekkan. Sabar itu ya satu. Buktikan, praktekkan. Pasrah itu ya satu. Buktikan, praktekkan. Semua praktekkan dalam dirinya. Jujur itu nggak bisa diubah-ubah. Kalau nggak dia buktikan. Ikhlas itu juga nggak bisa dititipkan, harus dilakukan dalam dirinya. Sabarnya mentok, ikhlasnya mentok, eling mentok, pasrah mentok. Eling ke Allah juga nggak bisa dititipkan. Ya dirinya harus eling, pikirannya eling, hatinya eling. Semua harus dibuktikan dalam dirinya. Harus dibuktikan dalam dirinya. Kalau nggak dibuktikan itu katanya belum baru dapat 1/4. Belajar kitab itu baru 1/4. Kitabnya 100% benar. Kitabnya 100% benar. Kita belajar kitab baru 1/4, 1/4 ingat. 1/4 yang ada di dalam ngaji diri. Praktekkan kitab dalam dirinya, tambah 1/4. Setelah praktek dalam dirinya, praktekkan ke orang lain, praktekkan ke seluruh alam, tambah 1/4, berarti 3/4. Setelah itu rasakan dalam dirinya, melewati hatinya, pikirannya jernih, hatinya bersih, lewati rasa dalam dirinya. Baru dapat 1/4 lagi, jadi 4/4 sama dengan 1. Baru itu sempurna. Tapi nggak ada manusia sempurna, karena sempurna hanya Allah. Kalau gambaran manusia yang sempurna ya Nabi Muhammad SAW bagi yang Islam. Jadi kita ini nggak perlu sombong, nggak ada artinya sombong. Untuk apa? Diri kita masih berlemotan dosa, masih berlumur dosa, masih banyak salah, masih banyak apapun. Adanya tiap hari belajar, gimana bersihin diri kita, bersihin keluarga kita, hatinya bersih, pikiran jernih, kita benar, orang keluarga kita benar. Memayu haning jiwa, memayu haning rogo, memayu haning keluarga, memayu haning sasomo, memayu haning bawono. Jaga jiwa, jaga raga, jaga keluarga, jaga sesama, jaga seluruh manusia. Lagu Indonesia Raya juga sudah ada. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah Indonesia Raya. Ada 2 sandi yang tersirat. Sandi yang tersirat di dalamnya ada 2. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah keluarganya, bangun sesama, baru bangun Indonesia Raya. Setelah itu bangunlah dunia. Dari dalam bangunnya.
Indonesia Raya kan bangunlah Indonesia, bangunlah raga, bangunlah badannya, enggak gitu. Dari dalam dulu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah Indonesia Raya. Kalau yang sandi yang tersiap, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah warganya, bangun sesama, baru bangunlah Indonesia Raya. Top Markoto. Itu yang sandi yang tersiap dua, yang disimpan di situ harus diungkap dua. Tapi yang untuk orang umum, untuk se-Indonesia, 3 aja udah jelas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah se-Indonesia, baru sudah top Markoto. 2 yang dilewatin, bangunlah keluarganya, bangunlah sesama. Tapi itu harus dikupas bagi orang-orang yang mengerti, yang tahu rahasia-rahasia di balik itu semua. Oh ya, nah ini udah 30 menit. Udah 30 menit, terima kasih. Oh ya Mas. Nah, gimana? Ada besok aku ingin ada keganjilan nih. Ya, ini tutup dulu. Mau saya tanyain. Nah, ini tutup dulu aja. Tutup dulu. Ya. Kita tutup dulu. Intinya tadi dari korban sudah nyampe ke sholat sampai ke mana-mana kan. Udah 30 menit namanya ini ngaji diri. Jadi ngaji diri kali ini kita cukupi dulu. Bila ada salah, saya minta maaf. Ada kurangnya minta maaf, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, mengupas sejatinya korban. Mohon sekali lagi ya, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati. Kalau ada salah saya minta maaf. Ini untuk ngaji diri, untuk perbaikan diri kita, keluarga dan semuanya. Jadi ini pendalaman. Bila ada salah minta maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.